Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Biasa, apalagi dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di dunia ini, airnya kotor. Airnya lebih putih daripada susu, bukan beningnya, putih. Lebih putih daripada susu. Wariyuhu adyabu minal miski, yang wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Harum daripada air Al-Kausar itu lebih harum daripada minyak misik. Subhanallah, sudah tergambar seperti apa ya. Wa kizanuhu kanujumis sama. Di sekeliling sungai Al-Kausar ini terdapat gelas yang gemerlapan seperti nujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Ini satu sungai ya, airnya lebih putih daripada susu, kemudian harum sekali, bahkan melebihi atyabu minal miski, melebihi wanginya misik. Bagi sanuhu kanujumis sama. Di sepanjang sungai itu, di sekelilingnya ada beberapa ceret-ceret ya, kendi-kendi atau gelas-gelas yang gemerlapan karena terkena sinar matahari sehingga gemerlapan seperti bintang-bintang di langit. Berarti kalau sudah di samping-sampingnya ada gelas-gelas, artinya orang yang mendekat di sungai itu siap untuk meminum. Disediakanlah gelas-gelas yang indah. Man syariba minha, dan siapa orang yang meminum air sungai Al-Kausar ini, falayat ma'u abadan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Subhanallah. Jadi ini hanya baginda Rasul yang oleh Allah diberikan hadiah berupa Al-Kausar ini. Ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan telaga ya. Ya, semacam itulah, sungai atau telaga. Jadi sungai yang memang ukurannya besar, sungai raksasa. Ya. Panjangnya seperti orang lamanya berjalan 1 bulan, lebarnya pun sama seperti orang berjalan 1 bulan. Artinya bukan sungai yang kecil seperti dulunya, sungai yang begitu besar. Sungai yang begitu besar. Sehingga kalau digerumutnya banyak orang berkerumun di situ, meminum tidak akan habis. Sekali minum orang tidak akan bisa haus untuk selama-lamanya. Ini bentuk dari kemurahan Allah ya, yang diberikan kepada baginda Rasulullah dan kita umatnya. Tapi ya tentu ketika sudah ada di surga, semua orang bisa menikmati itu atas izin dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak bisa merasakan nikmatnya meminum air sungai Al-Kausar, telaga Al-Kausar. Sebab di sana ada orang-orang yang nggak berhak ya, diusir oleh baginda Nabi. Ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang yang ahli bid'ah, mereka diusir dan nggak berhak meminum air dari telaga Al-Kausar ini. Dalam kitab Duratun Nasihin ada satu cuplikan kecil ya. Ada seorang perempuan datang menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tangan melepuh ya, seperti terbakar. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, tangan ibu kenapa? Kok seperti terbakar seperti itu? Kok melepuh seperti itu? Seperti terkena api." "Begini ya Rasulullah, aku mengalami satu peristiwa yang aneh tapi nyata." "Peristiwa apa itu?" "Satu hari aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, aku melihat manusia kemudian disidang oleh Allah satu persatu. Hasil dari persidangan itu kemudian manusia dibagi 2 kelompok besar. Ada yang masuk ke surga,
ada yang masuk ke neraka. Lalu, ya, aku termasuk orang yang beruntung dalam mimpinya, aku masuk surga. Tetapi aku terpisah dengan kedua orang tuaku. Aku nggak tahu di mana mereka. Nah, kemudian aku mencoba untuk menengok ke neraka. Aku kaget luar biasa ya Rasul. Dalam mimpiku, ibuku ada di neraka ketika itu. Dia sedang diazab, sedang dibakar. Kemudian aku bertanya, wahai ibuku, kenapa ibu ada di tempat ini? Kenapa ibu ada di tempat yang celaka ini? Ibuku menjawab, iya, ibu menyesal. Ibu dulu waktu di dunia suka berbuat dosa, suka bermaksiat. Ibu nggak pernah nurut dengan bapakmu sebagai suami. Ibu selalu membantah perintah suami, bahkan aku pelit. Aku pelit punya harta tapi nggak mau berbagi. Bapakmu dulu bilang, sedekahkan harta kita, sedekahkan harta kita. Tapi aku maksa, tidak boleh sedekah. Pokoknya hasil keringat kita itu hak kita. Sehingga bapakmu dulu marah. Ibu dulu sangat pelit, bakhil, nggak pernah ngasih kepada orang. Walaupun ketika itu bapak ngasih uang banyak, tapi uang itu ibu simpan, nggak pernah ibu berbagi. Ada orang miskin, kekurangan, kelaparan, ibu cuek-cuek saja. Barangkali itu yang menyebabkan ibu masuk ke neraka ini. Kemudian setelah itu aku masuk ke dalam surga. Ingin mencari bapakku kemana. Mungkin bapakku masuk ke surga. Ketika aku telusuri kampung-kampung surga, ternyata betul di sana aku menemukan bapakku, ayahku, sedang ada di tepian Sungai Al-Kautsar milik baginda Rasulullah. Sedang mengambil sebagai petugas pengambil air yang meminum telaga Al-Kautsar itu. Banyak orang berkumpul di situ. Bapak mau ngambil satu gelas dikasih ke orang-orang. Ngambil lagi satu gelas dikasih ke orang. Ini semua yang ada di situ minum satu persatu. Bapakku yang mengambilinya. Aku pun menghampiri bapakku. Wahai bapak, ibu ada di neraka, Pak. Di neraka? Iya. Lalu tolonglah Pak, bagaimanapun dia ibuku, istrinya bapak dulu waktu di dunia. Nah, ibumu waktu di dunia itu termasuk orang yang tidak berakhlak. Dia orang yang pelit, dia orang yang tidak nurut omongan saya sebagai seorang suami. Dia pelitnya, naudzubillah. Dia jarang ibadah, suka membantah perintahku. Dan semua uang-uang yang aku nafkahkan untuk dia, gak pernah sedikit pun ia belanjakan di jalan Allah. Gak pernah berinfak, gak pernah bersedekah. Biarpun di samping kanan kirinya ada orang yang kelaparan, ibumu gak pernah peduli. Padahal bapak sudah ngasih uang banyak. Bapak sudah perintahkan sedekah, tapi ibumu maksa gak mau sedekah. Mungkin karena itulah ibumu sedang disisa di neraka. Iya Pak, aku juga tahu. Ibu sudah cerita itu. Lalu saya minta Pak satu gelas saja air dari telaga ini, Al-Kautsar ini, untuk saya bawa kasihkan ke ibu di neraka. Kasihan Pak. Aku nggak tega ngeliat ibu kepanasan, disiksa, dibakar di neraka. Kata bapaknya, jangan nak. Bapak nggak berani. Ini telaga punya baginda Rasul. Punya baginda Rasul. Aku nggak boleh sembarangan mengambil air telaga ini, apalagi dikasihkan untuk penduduk neraka. Itu nggak boleh. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Iya betul Pak, aku mengerti. Cuma aku kasihan Pak. Ibu kehausan, teriak-teriak minta air. Satu gelas saja atau setengah gelas aja Pak. Atau barangkali setetes aja Pak. Barangkali untuk bisa menyejukkan ibu di neraka. Jangan. Kamu jangan maksa.
Ini milik baginda Rasul. Kita nggak boleh menentang. Kita nggak boleh mengambil setetes pun untuk diberikan kepada orang-orang penduduk neraka. Anak ini nangis, bingung dia. Bingung luar biasa, teringat dengan ibunya yang sedang disiksa di dalam neraka. Bingung dia, duduk ya. Menunggu kira-kira bapaknya pergi. Dengan tujuan ketika orang-orang sepi, dia mau ngambil untuk diberikan kepada ibunya. Ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, lama-lama orang sudah habis meminum air telaga itu, satu persatu pergi, termasuk bapaknya pergi. Ketika bapak si perempuan ini pergi, dia lihat nggak ada orang, ini perempuan ini kemudian mengambil 1 gelas air dari telaga Al-Kautsar ini. Ketika aku ciduk itu, ingin aku bawa dikasihkan untuk ibuku, tiba-tiba tanganku tersambar seperti ada api yang menyambar tanganku. Sampai tanganku melepuh. Kemudian ada suara, "Hai perempuan, berani sekali Anda mencuri air telaga milik Nabi Muhammad SAW. Kau mengambilnya tanpa izin yang akan kau berikan kepada penduduk neraka. Bukankah sudah dilarang? Kenapa engkau memaksa?" Tanganku tersambar petir ketika itu, atau semacam api ya menyambar tanganku sehingga tanganku melepuh. Ketika tanganku melepuh terbakar, tiba-tiba ya Rasulullah, aku terbangun dari mimpinya. Terbangun aku dari mimpinya, dan nyata betul ketika terbangun tanganku terbakar betulan ya Rasul. Oh begitu, iya. Tanganku terbakar betulan padahal aku mimpi. Aku mimpi tapi tanganku terbakar beneran. Akhirnya ini barangkali Bu, teguran buat ibu. Telaga Al-Kautsar ini hanya untuk orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan sunnah-sunnahku, syariatku, risalahku. Orang-orang kafir, penduduk neraka tidak berhak meminum air dari telaga Al-Kautsar ini. Ibu sudah memaksanya, walaupun itu mimpi, ini sebuah peringatan. Jangan sampai ada orang yang berani mencuri, apalagi mencuri air mulia. Air kemuliaan yang berasal dari telaga Al-Kautsar. Apalagi air itu dicuri untuk diberikan kepada mereka, orang-orang durjana yang ada di neraka. Ini baru mimpi Bu, apalagi beneran ya. Jangan sampai hal yang dalam mimpi kembali ibu lakukan kelak di surga ya, akan menjadi sebuah peringatan keras. Lalu bagaimana ya Rasul, tanganku terbakar seperti ini? Kemudian oleh baginda Rasulullah SAW, ini perempuan didoakan ya, didoakan oleh baginda Rasul, ya Allah sembuhkan tangan perempuan ini, ya Allah kembalikan tangan si perempuan ini seperti kondisi semula ya Allah. Ya doa baginda Rasul mustajab ya. Kemudian si perempuan tadi diusap tangannya oleh baginda Rasul, sekali usap maka tangan itu langsung sembuh. Luka habis seperti melepuh ya. Luka terbakar api seperti hilang tanpa bekas. Padahal itu mimpi ya. Aneh bin ajaib. Hanya mimpi tapi kenyataan tangan terbakar akibat dari dia mencuri air dari telaga Al-Kautsar untuk diberikan kepada ibunya yang terbakar di neraka. Ini barangkali satu gambaran untuk kita ya, betapa mulianya Al-Kautsar ini.